Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, perkenalkan nama saya Agus Setiawan, NIM 255060451. Nomor peserta PPG 3601111001948. Saya mahasiswa PPG Transformasi Plus Guru Kementerian Agama Batch 3 tahun 2025 Program Studi Pendidikan Agama Islam dari LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya akan mempraktekkan pembelajaran uji kinerja di SD Negeri Kondang Jaya 1, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang di kelas 5 fase C dengan materi Ketika Kehidupan Telah Berhenti. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Arya. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Wa ammal yatima fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Apakah kalian bersedia belajar pada hari ini? Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Ya. Siapa yang hari ini yang nggak hadir? Ada Pak satu yang hadir Dela. Dela. Mudah-mudahan yang nggak hadir pada hari ini untuk pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan bisa bersama kita kembali. Dan mudah-mudahan dia dalam sakitnya sehat walafiat. Sebelumnya Bapak akan melihat kerapihan kalian. Coba berdiri. Siapa yang nggak rapi? Duduk kembali. Nah, Bapak sekarang langsung akan membagikan kelompok ini kelompok A, ini kelompok B, dan ini kelompok C. Sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu wajib dulu.
Perhatikan ke depan. Di sini ada sebuah gambar, di mana gambar ini sekelompokan orang lagi membawa sebuah keranda. Kita akan mendefinisikan gambar di sini. Perlu Bapak sampaikan bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami yang namanya meninggal dunia. Semua yang bernyawa akan mengalami yang namanya meninggal atau kematian. Namun kematian itu tidak menunggu sampai dia tua, tidak menunggu dia sampai dia tua renta. Nah, kematian itu tergantung kehendak Allah. Dalam gambar ini mencerminkan tentang sekelompokan manusia membawa keranda jenazah untuk diantar ke tempat peristirahatan atau pemakaman. Kalau dikenal di kampung kita itu adalah pemakaman. Menurut kalian nih, apa yang ada dalam gambar itu? Orang yang mengantarkan jenazah. Apakah kalian pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor ataupun tsunami? Pak, di mana? Terus itu kejadian atau namanya gempa bumi atau banjir. Apakah kalian pernah melihat peristiwa kematian seorang? Di mana? Di kampung, di tetangga. Bagaimana perasaanmu melihat bencana alam dan kematian tersebut? Sedih. Betul sekali. Pembelajaran hari ini Bapak akan membahas yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hari akhir. Yang kedua, melalui tayangan video peserta didik, peserta didik mampu membedakan jenis-jenis dan tanda-tanda hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari akhir atau sering tersebut hari kiamat. Hari kiamat. Siapa lagi? Apa itu hari akhir? Hari kematian manusia. Alam semesta akan hancur total. Nah, semua tidak bisa selamat meskipun bersembunyi. Siapapun orangnya, walaupun itu dia pergi kemanapun akan mati atau akan berakhir. Semua manusia akan dibangkitkan dan dia akan dihisab. Nah, kita setelah meninggal dunia itu akan yang namanya dihisab, diperhitungkan amal perbuatan kita. Kita simak ya. Ada satu kenyataan yang pasti dan tidak bisa dihindari oleh setiap makhluk hidup, yaitu kematian. Kematian adalah kepastian yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, baik itu manusia yang paling kuat, kaya, atau berkuasa sekalipun. Kematian memberikan peringatan kepada manusia bahwa semua makhluk hidup suatu saat akan meninggalkan hidup. Adalah hari akhir atau hari kiamat. Pernah gak sih kalian melihat bencana alam seperti gempa bumi, bahwa suatu saat akan terjadi bencana alam dahsyat yang akan menghancurkan alam semesta? Ya, itulah hari kiamat. Hari kiamat atau disebut juga dengan hari akhir merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Allah sedang menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat ini di dalam Al-Quran surah Al-Qalamah ayat 3-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa yakunul jibalu kal-ihnil manfus. Artinya, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti lorong yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat sugro yaitu munculnya berbagai fitnah, banyak bermunculan nabi palsu, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat tersebut,
selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah salah satu bukti keimanan kita, meyakini sesuatu yang belum terjadi, namun pasti akan terjadi. Misalkan itu tentunya bukan tanggungan harta atau materi, tetapi berupa tanggungan amal ibadah dan amal soleh. Semoga pelajaran ini membuat kita lebih sadar dengan berbuat baik, taat kepada Allah, dan menjaga akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan ilmu ini sebagai motivasi untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Siapa yang bisa menyimpulkan dari video tadi? Sebelum Bapak menyimpulkannya, video pembelajaran ini bahwa hari kiamat itu salah satunya rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Nah, rukun kita harus meyakini bahwa yang namanya hari kiamat itu pasti akan datang. Kapan? Tidak tahu. Bahkan Rasulullah SAW pun hanya diberi tanda-tandanya bahwa kita harus mengimani bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti akan terjadi. Itu harus kita pahami bahwa aku yakin bahwa kiamat itu pasti akan datang. Cuman kita nggak tahu kapan terjadinya. Cuman Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya diberikan tanda-tandanya. Jenis hari kiamat itu ada dua. Pertama, kiamat sugro, kiamat kecil yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti gempa bumi. Kiamat kubro adalah kiamat besar yang terjadi di akhir zaman. Kapan Pak terjadinya? Nanti di akhir zaman. Di sini tanda kecil akan datangnya hari kiamat. Yang pertama, banyak orang saling memfitnah satu sama lain. Yang kedua, munculnya nabi-nabi palsu yang mengaku utusan Allah. Perbuatan riba atau bunga uang, banyak anak yang durhaka atau tidak taat kepada orang tuanya, disuruh sholat gak mau. Nah, itu yang disebut dengan tanda-tanda kiamat kecil yang tidak mentaati siapa? Orang tua. Tanda besar akan datangnya hari kiamat. Yang pertama, matahari terbit dari arah barat. Pak, apakah matahari terbit dari arah barat? Biasanya kan terbit dari timur, terbit dari arah barat. Nah, akan terjadi terbitnya dari arah barat. Munculnya Dajjal yang menyesatkan manusia. Dajjal. Ada yang mengatakan Dajjal itu yang bermata satu. Ada juga para ulama mengkiaskan bahwa mengatakan bahwa Dajjal itu ada sifatnya, misalkan hanya kepada ubud dunia atau hanya kehidupan dunia, hanya mementingkan kehidupan dunia, tidak mementingkan kehidupan akhirat. Dan selanjutnya ada, nah di sini ada tahapan kiamat itu ada yaumul bas. Yang kedua, yaumul mahsyar atau hari berkumpul. Yang ketiga, yaumul hisab, itu hari perhitungan. Semua amal perbuatan manusia dihitung Allah, tahu semua yang pernah kita lakukan. Yaumul mizan, hari penimbangan. Peristiwa ini di mana amal. Yang kelima, yaumul zaza, hari pembalasan. Ayat tentang hari akhir. Kita perhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa takunul jibalu kal-'ihnil
المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Dari Pak jelasan tadi, sebelum mengamati gambar ini, kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Baik ya, Bapak akan membagikan, perhatikan oleh kalian. Perhatikan, ini kalian tugasnya mengamati dari gambar yang ada di depan ya. Bapak bagikan tugasnya kelompok. Ini kelompok A, kelompok B. Dan ini kelompok C. Silakan Bapak kasih waktu 15 menit. Silahkan kalian kerja berkelompok ya. Kerja berkelompok untuk mengamati. Silakan keluarkan itunya, pulpennya. Tulis ya. Perhatikan gambarnya. Bahkan di situ juga setelah kalian nanti ini sudah selesai semuanya, nanti ke depan kelompok A, kelompok B, kelompok C ya. Silakan dikerjakan. Gimana ya? Dilihat di situ ada beberapa kejadian di situ. Gimana? Ada yang kesulitan enggak? Ayo kerjasama sama teman-teman, jangan gitu, jangan kerjasama. Mana ininya? Waktunya juga masih lama. Mana Bapak tadi ngasih waktu itu? Lama ya? Berapa ya? 15 menit. Iya. Ayo selesaikan dengan semaksimal mungkin biar nanti presentasinya ke depan bagus kalian. Bagus nih kerjasama ini. Gimana Zahra ininya materinya tentang mengamati gambar ini? Bisa nggak? Hah? Kalau ini gimana tentang mengamati gambar ini? Mudah nggak? Ya. Kalau kelompok A gimana kelompok A? Sudah apanya? Bisa itunya bisa? Bisa. Pinter nih kelompok A ya. Kerja kelompok itu kalau bersama-sama akan lebih memudahkan. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu. 5 menit lagi. Kamu ikut kerjasama sama teman tuh. Ayo tulis. Bilkis. Tiga menit lagi. Ayo cepat tentunya. Oke, kalau udah selesai semua? Sudah. Oke, kalau udah selesai, siapa yang mau duluan berselesai ke depan? Oke, kelompok A dulu ya. Dari hasil pengamatan kelompok kami, kelompok A akan menjelaskan gambar tadi yaitu tentang terjadinya gempa bumi atau gunung meletus. Menurut saya, terjadinya kiamat itu tidak ada yang tahu kapan waktunya. Tetapi Allah memberikan pengetahuan tentang tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Silakan. Ini kelompok Bapak. B. Ayo ke depan kelompok B. Kami dari kelompok B akan menerangkan tentang gambar yang ditampilkan di sana. Terjadi bencana alam
seperti gunung meletus, tsunami, gempa bumi, sehingga semua bangunan menjadi hancur dan semua manusia berlarian mencari perlindungan. Selanjutnya kelompok C. Silakan ke depan. Baik teman-teman, kami dari kelompok C akan menjelaskan tentang gambar tersebut. Gambar tersebut menggambarkan tentang gunung meletus, rumah yang hancur, dan terjadinya tsunami. Bagus, silakan. Untuk ketiga kelompok A, kelompok B, dan kelompok C, luar biasa ya. Pokoknya anak-anak Bapak luar biasa, keren-keren semua ya. Anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan atau LKPD yang Bapak bagikan. Alhamdulillah kalian semuanya dari ketiga kelompok itu bisa menyimpulkan dengan berbagai ini kelompok A kesimpulannya ini, kelompok B kesimpulannya ini, dan kelompok C kesimpulannya ini. Sangat berbeda sekali. Itu adalah hasil kerja sama kelompok. Kesimpulannya, gambar ini menandakan bahwa terjadinya hari akhir semua makhluk hidup, gunung-gunung meletus. Di sini ada gunung meletus, lautan yang tsunami, semuanya yang ada di bumi itu akan hancur, ya, akan hancur. Seperti dalam gambar ini, apabila terjadi hari akhir atau hari kiamat, dalam seperti gambar dia di sini. Sebelum Bapak akan membagikan tugas perorangan buat kalian, nanti kita bahas sama-sama kembali, ya. Waktunya 5 menit ya. Semuanya udah kebagian ya. Gimana soalnya? Mudah kan? Tiga menit lagi. Gimana ya? Sedikit? Udah? Udah semua? Oke, sekarang kumpulkan dulu di ketua kelompoknya. Nanti Bapak akan jangan lupa dikasih nama ya. Udah belum? Ini udah belum? Udah kasih nama? Ini kelompok sini kumpulkan. Terima kasih ya, kalian sudah mengerjakan soal ruangan. Dari materi yang Bapak sampaikan tadi dari awal sampai akhir, siapa yang bisa menyimpulkan? Arya? Saya Pak. Ya silakan Arya. Ketika kehidupan telah berhenti, kesimpulan utamanya adalah akhir dari kehidupan individu ataupun alam semesta yang merupakan bagian dari kiamat sudo dan merupakan awal dan dari hari akhir yang lebih besar, kiamat kubro, mana semua manusia dibangkitkan, yaumul ba'as, berkumpul, yaumul mashar. Siapa lagi? Siapa yang bisa menyimpulkan materi yang Bapak sampaikan dari awal? Bagus tadi kata siapa? Si Suryanata. Bagus tadi kata si Arya bahwa kesimpulan dari materi yang kita bahas pada hari ini, ketika kehidupan telah berhenti, kesimpulan utamanya adalah akhir dari sebuah kehidupan individu
ataupun alam semesta yang merupakan bagian dari kiamat sugro. Selanjutnya, dan merupakan awal dari akhir yang lebih besar, itu disebut dengan kiamat kubro, di mana semua manusia dibangkitkan di yaumul ba'ats. Semua manusia yang dibangkitkan di yaumul ba'ats berkumpul di yaumul mahsyar, dihitung amalnya di yaumul hisab, ditimbang di yaumul mizan, dan menerima ganjaran di yaumul jaza. Ya, itu. Yang selanjutnya, kematian individu kiamat sugro. Kematian individu itu berakhir di kehidupan seorang, disebut sebagai kiamat sugro atau kiamat kecil. Setelah kematian akan ada kebangkitan di mana seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Muhammad. Nah, ini dari kesimpulan semua dari materi yang kita bahas, itu kesimpulannya ya. Akan memberikan sebuah pesan kepada kita semua bahwa bersama Bapak hanya dapat berpesan bahwa akhir dari kehidupan tidak ada yang tahu. Kematian akan datang kapan saja, di mana saja, itu tergantung kepada kehendak Allah. Makanya dari itu kita semua, Bapak kalian harus berhati-hati karena kematian itu tidak ada yang tahu. Sebelum Bapak menutup, nah, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar hari ini? Alhamdulillah. Nanti kita bertemu kembali di minggu yang akan datang, membahas kelanjutan dari pembahasan materi ini. Sebelum Bapak menutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas, sebelumnya dirapikan dulu. Dirapikan dulu, ininya bukunya dimasukkan. Ya, sudah rapi? Silakan, lebih baiknya kita berdoa. Berdoa sesudah belajar. Baca hamdalah. Para pirapis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.